Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Ainun Syafira dari kelas 11 IPS 2. Saya akan meresensi film Susah Sinyal dan Dua Garis Biru. Jadi di film Susah Sinyal ini dia menceritakan tentang ibu dan anak. Ibunya itu namanya Ellen dan anaknya bernama Kiara. Ellen itu dia kayak single mother gitu. Terus dia bekerja sebagai pengacara. Dia pengacara sukses gitu. Terus dia gila kerja sampai lupa meluangkan waktu buat si Kiara ini. Nah, Kiara sejak kecil diurusin sama omanya. Nah, waktu itu omanya tuh meninggal dan akhirnya jadi tinggal Kiara sama si Ellen kan. Terus semenjak nenek omanya nggak ada itu, si Kiara jadi anak yang susah diatur gitu sama si Ellen. Kayak terus karena si Ellen baru ngebuka kayak kayak kantor baru gitu loh. Nah, terus Kiara jadi kayak melanggar peraturan sekolah gitu deh di sekolahnya. Nah, dia dipanggil guru BK. Nah, habis itu karena dulu mungkin di situ sekolahnya si Ellen juga, jadinya guru BK-nya ini kenal sama si Ellen. Terus dia nanya-nanya gitu. Terus kayak tahu permasalahan yang lagi dijalaninnya gitu loh. Nah, jadinya si guru BK ini nyaranin buat kayak berlibur gitu, si Kiara sama si Ellen. Nah, akhirnya si Ellen ngikutin saran dari guru BK itu. Dia ngajak Kiara jalan. Tadinya Kiaranya nggak mau, tapi dia kayak curhat gitu sama sahabatnya. Jadinya dia mau ikut liburan. Terus abis itu kayak tapi si Kiara tuh pengen dia yang nyari tempatnya. Akhirnya dia pergi ke Sumba. Nah, kayak Ellen tuh nggak tahu Sumba tuh di mana. Jadi dia nanya kan. Terus kayak ada anak buahnya, apa sih namanya, pokoknya itu namanya Astrid. Dia punya kayak tante gitu di Sumba, punya hotel gitu. Nah, akhirnya mesen kan ke sana. Nah, akhirnya tuh dia pergi tuh ke Sumba. Nah, pas sampai di Sumba dia tuh kayak seru-seruan deh di sono. Tapi pas yang pertama itu Susah Sinyal. Identitas filmnya itu sutradaranya itu Ernest Prakasa, produsernya Chan Parwes Servia, dan production house-nya itu Karisma Star Vision. Tahun terbitnya 2017, durasinya 110 menit. Jadi sinopsisnya ini, di film Susah Sinyal ini dia menceritakan tentang ibu dan anak. Ibunya itu namanya Ellen dan anaknya bernama Kiara. Ellen itu dia kayak single mother gitu. Terus dia bekerja sebagai pengacara. Dia pengacara sukses gitu. Terus dia gila kerja sampai lupa meluangkan waktu buat si Kiara ini. Nah, Kiara sejak kecil diurusin sama omanya. Nah, waktu itu omanya tuh meninggal dan akhirnya jadi tinggal Kiara sama si Ellen kan. Terus semenjak nenek omanya nggak ada itu, si Kiara jadi anak yang susah diatur gitu sama si Ellen. Kayak terus karena si Ellen baru ngebuka kayak kayak kantor baru gitu loh. Nah, terus Kiara jadi kayak melanggar peraturan sekolah gitu deh di sekolahnya. Nah, dia dipanggil guru BK. Nah, habis itu karena dulu mungkin di situ sekolahnya si Ellen juga, jadinya guru BK-nya ini kenal sama si Ellen. Terus dia nanya-nanya gitu. Terus kayak tahu permasalahan yang lagi dijalaninnya gitu loh. Nah, jadinya si guru BK ini nyaranin buat kayak berlibur gitu, si Kiara sama si Ellen. Nah, akhirnya si Ellen ngikutin saran dari guru BK itu. Dia ngajak Kiara jalan. Tadinya Kiaranya nggak mau, tapi dia kayak curhat gitu sama sahabatnya. Jadinya dia mau ikut liburan. Terus abis itu
eh kayak tapi si Kiara tuh pengen dia yang nyari tempatnya, akhirnya dia pergi ke Sumba. Nah, kayak Ellen tuh nggak tahu Sumba tuh di mana, jadi dia nanya kan, terus kayak ada anak buahnya, apa sih namanya, pokoknya itu namanya Astrid. Dia punya kayak tante gitu di Sumba, punya hotel gitu. Nah, akhirnya mesen kan ke sana. Nah, akhirnya tuh dia pergi tuh ke Sumba. Nah, pas sampai di Sumba, dia tuh kayak seru-seruan deh. Jadi kan si Kiara kayak ikut lomba nyanyi gitu. Nah, si Ellen itu janji dia kayak mau datang ke acaranya itu kan. Tapi ternyata Ellen gak bisa datang karena kayak ada sidang tuh di hari itu. Kirain bakal selesai jam 12-an, tapi ternyata enggak. Nah, akhirnya pas Kiara udah maju, dia kecewa mamanya belum datang, akhirnya dia gagal. Dia nangis kayak kecewa gitu. Terus habis itu dia pulang, dia pergi ke Sumba sendiri, dia kayak mencari ketenangan gitu. Nah, pas sampai situ dia mamanya tuh kayak nyusulin gitu akhirnya, karena tahu kalau Kiara pergi ke Sumba. Nah, habis itu mamanya di situ dia kayak ngejelasin semuanya, kenapa dia dulu ninggalin Kiara, kenapa dia pokoknya menjelaskan deh kenapa dia kayak gitu, kenapa dia lebih kerja kayak. Tapi pas waktu itu dia kayak berantem gitu sebelum pulang, tapi akhirnya mereka baikan. Nah, terus pas sampai di Jakarta, jadi film Susah Sinyal ini dia temanya itu kayak tema keluarga gitu, terus alurnya alur maju. Tempatnya itu ada di Sumba sama di Jakarta, waktunya itu siang dan malam. Suasananya tuh bahagia sama sedih gitu. Terus tokoh-tokohnya itu ada Ellen, Kiara, ada omanya, ada sahabat itu tadi namanya Jessie, terus Astrid itu kayak anak buahnya itu, terus Abe, ada Tante Maya, ini dia orang-orang yang ada di hotel yang di sana. Terus sudut pandangnya ini dia dari sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat yang bisa dapat, jangan pernah takut menjelaskan apapun kayak demi kebaikan gitu. Terus jangan pernah naif buat diri kalian sendiri loh, karena suatu saat kamu akan menyesali hal itu. Cara penyampaiannya melalui Ellen yang menjelaskan kepada Kiara atas semua apa yang terjadi dahulu. Terus kesimpulannya itu, di kelebihannya bisa ditonton segala umur, kayak tempat syutingnya itu kayak indah, terus feel keluarganya dapat gitu loh. Saya tuh kayak baper gitu nonton itu. Nah, terus kekurangannya ini kayak di film itu ada pas lagi di hotel gitu kayak ada omong-omongan kasar gitu. Jadi film yang kedua ini film Dua Garis Biru, sutradaranya Gina Esnur, produsernya itu Chan Parwes Servia, production house-nya Star Vision, tahun terbitnya di 2019, durasinya 113 menit. Jadi sinopsisnya ini, si Bima sama Dara itu kayak sepasang remaja kekasih di SMA. Terus Dara tapi tuh si Dara tuh pinter, si Bima tuh kayak biasa-biasa aja. Terus mereka tuh pacaran. Terus suatu hari nih mereka kayak lagi main gitu di rumahnya Dara. Terus nggak sengaja mereka kayak melakukan kesalahan, akhirnya si Dara itu hamil. Semenjak itu kayak mereka tuh diem-dieman dulu loh, kayak canggung gitu. Terus akhirnya si Dara berani ngomong, terus kayak minta si Bima sama Dara kayak pengen ngegugurin anaknya, tapi gara-gara kayak dia nge-search gitu, kayak umur berapa minggu gitu, anak bayi tuh udah strawberry, gara-gara dia ngeliat strawberry yang hancur gitu loh. Terus akhirnya dia nggak jadi, dan kayak waktu itu lagi pelajaran olahraga, Dara nggak sengaja kayak kena bola basket, terus si Dara tuh kayak keceplosan gitu, dia ngomong kayak ya bayinya gitu. Terus akhirnya semuanya tuh pada bingung tuh kan, pada bertanya-tanya tuh.
Terus akhirnya kayak kegip gitulah mereka, dan akhirnya mereka kedua orang tua mereka dipanggil. Abis itu kayak berantem gitu di ruang UKS, dan akhirnya kayak si Dara tuh diusir sama mamanya, jadi dia tinggal sama si Bima. Terus habis itu mereka kayak menikah. Terus kayak udah beberapa bulan nih, terus pas di pernikahan tuh kayak dia tuh kayak ada berantemnya gitu. Terus si Bima tuh pergi, terus kayak ada pertengkaran gitu kayak nah suatu hari nih si Bima nih suatu hari kayak orang tuanya Dara pengen ngasihin anaknya Dara ke om tantenya, karena om dan tantenya ini dia nggak bisa punya anak. Jadinya kayak kalian tuh masih kecil, kayak belum siap jadi orang tua. Karena si Daranya juga pengen ke Korea ngelanjutin sekolahnya. Nah tapi si keluarganya Bima ini dia nolak. Terus akhirnya kayak jadi pertengkaran gitu kan antara dua keluarga. Nah sampai akhirnya kayak mereka ngomongin lagi kan. Terus tapi masih cari jalan keluar yang terbaik tuh. Nah pas waktu itu Dara kayak udah mau ngelahirin, dia bilang ke mamanya kayak dia itu tuh anak dia sama Bima juga, jadi Bima berhak dong. Jadi akhirnya si anaknya ini dia diambil sama si Bima. Nah si Daranya ke Korea ngelanjutin sekolah gitu. Terus ini temanya juga kayak keluarga gitu. Terus alurnya ini alur maju, tempatnya di sekolah sama di rumah. Waktunya siang dan malam. Suasananya dia ya sedih gitu, kayak mengharukan. Jadi tokohnya itu ada Bima, Dara, mamanya Dara, papanya Dara, ibunya Bima, bapaknya Bima, adiknya Dara, sama kakaknya Bima. Terus sudut pandangnya ini orang ketiga sebelah tahu. Terus amanat itu kayak kalau kita harus bisa jaga diri kita, kayak kalau jangan sampai kita kelewat batas, kayak pergaulannya kelewat batas gitu loh. Terus cara menyampaikannya melalui beberapa scene, kayak si Dara yang strawberry itu. Terus ada deh pokoknya ondel-ondel gitu ada di filmnya. Terus kesimpulannya, kelebihannya kita bisa belajar sex education dari film ini. Kayak ini tuh nggak baik guys, kayak masih di bawah umur, kayak masih ngelakuin itu tuh nggak boleh, karena kayak tubuh kalian tuh belum siap. Terus kayak memberi pelajaran juga nih sama kalangan muda, kayak kalau pacaran tuh jangan sampai kelewat batas. Terus kayak kekurangannya tuh nggak ada sih sebenarnya. Perbedaannya itu kalau film Dua Garis Biru kayak lebih ke remaja, tapi kalau film Susah Sinyal ya kayak ke ibu dan anak, hubungan antara ibu dan anak gitu loh. Terus kalau Dua Garis Biru ini kayak ada tuh di kayak UKS yang tempat dia berantem itu, kayak ada poster-poster gitu, alat-alat reproduksi, jadi kayak lebih ngegambarin loh. Tapi kalau di Susah Sinyal ini dia tuh kayak lebih ke ceritanya aja gitu.